مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهدي الفقيه المقدم محمد بن علي وعلوي وجميع سادة علي وعلوي وأئمة أهل البيت الإمام علي بن أبي طالب حسين فاطمة الزهراء والإمام حسن وحسين والإمام علي زين العابدين والإمام محمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي رضا محمد جواد والإمام الحسن العسكري والإمام علي الهادي محمد المهدي والإمام علي وريدي والإمام عيسى العربي والإمام أحمد عيسى محمد النجيب محمد عيسى المهدي وجميع أولياء الصالحين من أقطاب أرباب الإمام سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي والإمام أحمد البدوي وإبراهيم الدسوقي والإمام حسن السازلي وإمام أبو سلمان المرسي والإمام زنيد البغدادي والإمام أبو الحسن المحاسب وجميع الأولياء والصالحين في مشارق الأرض ومغاربها أن الله يهدي درجاتهم في الجنة يكفر مصوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في حميد، يا من هو في مجد متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh sahabat, keluarganya dan umatnya. Yang saya muliakan, yang saya hormati sahibul bait, yaitu Paman Fai bin Mukhtar Hanafi, Paman Yamin bin Mukhtar Hanafi dan segenap keluarga besar Hanafi, dan juga jamaah Masjid Al-Amin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini waktu hari Jumat ba'da zuhur sampai asar dan asar sampai maghrib. Ini waktu-waktu istimewa, ya, Sa'atul Fatimiyah, waktunya Sayyidah Fatimah Az-Zahra biasa mengisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir yang paling utama adalah zikir yang diisinya menyebutkan ilmu-ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi telah dibacakan Ratibul Haddad. Kemudian kita kurang lebih sudah 3 kali pertemuan, dua kali pertemuan, dan sekarang sudah masuk pertemuan ketiga pada hari ini. Setiap 2 pekan sekali, insya Allah, Jumat ba'da asar. Jadi kitab yang dibaca adalah kitab sarah dari ratib yang tadi kita bacakan. Dijelaskan bahwa isinya itu adalah doa-doa yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ratibul Haddad bukan karya Imam Haddad, bukan Imam Haddad mengarang, tapi Imam Haddad mengumpulkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya terdapat doa dan zikir dan juga bacaan-bacaan Al-Qur'an. Kemudian di sini kita sudah sampai zikir yang kedua, Az-Zikru Tsani. Zikir yang kedua di dalam kitab Ratibul Haddad
itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Thalatha, dibaca sebanyak 3 kali. Nah, adapun angka 3 kali kah itu, 7 kali kah itu, 100 kali kah itu, tidak ada batasan khusus. Namun kebiasaan Rasulullah SAW itu sering mengulang-ulang jika sesuatu itu penting, atau mengulang-ulang zikir yang beliau ajarkan. Makanya dalam beberapa riwayat, karena Rasulullah SAW yu'dzibu thalatha, Nabi SAW seringkali mengulang-ulang 3 kali. Makanya di dalam zikir ada yang 3 kali, ada yang 7 kali, dan banyaknya berapa tidak ada batasan. Misalnya ada yang bikin 100, 200, 300, 1000, gak ada masalah. Karena yang Allah perintahkan umum. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, ingatlah kepada Allah dengan banyak mengingatnya. Banyak mengingatnya itu tidak ada batasan. Gitu. Imam Ghazali ada zikir-zikir baca 1000 kali, baca 100 kali, 200 kali, tidak ada batasan, bebas. Itu. Nah, zikir ini dari hadis Rasulullah SAW, nama populernya Baqiyatus Sholihah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Namanya Baqiyatus Sholihah. Kenapa dinamakan Baqiyatus Sholihah? Disebutkan dalam kitab tafsir. Dalam tafsirnya Al-Imam As-Suyuti yang lahir 849 Hijriah, meninggal 911 Hijriah, dalam kitabnya Durrul Manthur fi Tafsir bil Ma'thur. Beliau mengatakan dinamakan Baqiyatus Sholihah karena kebaikannya daripada pahala zikir yang kita bacakan, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dia akan abadi di sisi Allah. Ini namanya kenapanya Baqiyah. Baqiyah itu tetap ada. Sholihah, kebaikan, kesolehan. Artinya zikir ini kebaikannya selalu Allah simpan kepada orang yang suka membaca zikir tersebut. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan kama warada fil hadis, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, sahih yang sahih, hadis yang sahih. Fa ma'azama wa ma akmal wa ma ashraf wa ma afdal thana'ullah azza wa jalla 'ala al-baqiyatis shalihah fi qouli ta'ala wal baqiyatus shalihah khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Dan baqiyah shalihah itu adalah paling baiknya di sisi Allah. Zikir yang paling baik di sisi pencipta Allah, thawaba dari sisi pahalanya, wa khairun amala, dan juga sebaik-baiknya pengharapan kepada Allah dengan zikir tersebut, dari besarnya pahala dari zikir baqiyatus sholihah. Wa fi ayatil ukhra, ini dalam ayat Al-Qur'an tadi, wa qad qala Rasulullah SAW, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, li an aqula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Kata Nabi, Nabi katakan membaca zikir tadi baqiyatus sholihah itu saya lebih suka dibanding dengan segala sesuatu yang terkena sinar matahari. Apa yang terkena sinar matahari? Ada tambang emas, tambang batu nikel, tambang minyak, bangunan-bangunan mewah, istana. Kata Nabi, zikir ini saya lebih suka daripada segala sesuatu yang ada di bumi yang terkena sinar matahari, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum," apabila kalian lewati, "biriyadil jannah," taman surga, "farta'u," maka bersenang-senanglah, ambil kesempatan di taman surga tersebut. Kila, ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Apa itu taman surga? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar." Kata Nabi, taman surga adalah membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berarti tadi kita di taman surga. Karena Ratibul Haddad ada zikir kedua, zikir baqiyatus sholihah. Nah, zikir-zikir seperti ini disusun tujuannya agar kita tidak pernah putus di dalam zikir di setiap waktu, setiap saat. Tidak hanya dalam waktu tertentu. Dan kaum sholihin biasa mengisi waktu. Mereka banyak memilih amalan-amalan khusus. Ada yang zikirnya lewat baca Al-Quran, ada yang zikirnya salawat, ada yang zikirnya membaca kitab, belajar kitab, itu zikir juga. Ada yang zikirnya lewat dengan amal soleh, sedekah. Ada yang zikirnya dengan sholat sunnah, banyak.
daripada kaum solihin, mereka mengisi waktu dengan zikir. Jadi zikir ini tidak terbatas kepada hanya bacaan, tapi zikir itu sebagaimana disebutkan oleh para ulama, seperti disebutkan oleh Abu Abbas Al-Mursi dalam kitab Lataiful Minan, mengatakan zikir ada 3, yaitu zikru bil lisan, zikir dengan lidah, zikru bil janan, zikir dengan hati, wa zikru bil arkan, zikir dengan amal perbuatan. Setiap amal kebaikan yang mendatangkan nilai pahala dinamakan zikir kepada Allah Ta'ala. Setiap ucapan yang mendatangkan pahala di sisi Allah, ucapan itu dinamakan zikir. Dan setiap hati dan akal yang mengingat Allah, maka dinamakan zikir. Namun sulit. Sayyidina Ali mengatakan 3 hal yang paling sulit dilakukan daripada amal soleh. Disebutkan dalam kitab Irsyadul Mukhtar. Kata Imam Ali, asyaddul a'mal 3. Amal ibadah yang paling berat 3. Asyaddul a'mal 3. Yang pertama disebutkan oleh Imam Ali, i'ta'ul haqqi min nafsi. Memberikan hak dirinya. Memberikan hak kepada dirinya. Diri kita ini punya hak. Nabi katakan, nafsuka matiyatuka farfuk biha. Dirimu tungganganmu, kasihanilah dia. Haknya apa daripada tubuh kita? Haknya kalau bangun pagi disuruh sholat sunnah duha. Setelah selesai subuh, matahari sudah terangkat, maka 2 rakaat sholat duha, membayar sedekah dari seluruh ruas tubuh yang meminta untuk diberikan sedekah. Itu hak pertama. Jadi setiap ruas tubuh di tubuh kita membutuhkan sedekah. Dia minta haknya dia. Maka kalau tidak bisa bersedekah, 2 rakaat sholat duha, membayar itu sedekah. Kemudian hak tubuh, akal yang sehat, disuruh digunakan untuk tafakkur. Disuruh digunakan untuk tafahum, memahami sesuatu yang membuat dia dekat dengan Allah. Disuruh untuk menjaga kesehatan akal, jangan dirusak dengan obat-obatan, narkoba. Ini seluruhnya hak daripada tubuh kita. Imam Ali mengatakan ini amalan paling berat. Waktunya istirahat, butuh hak untuk diberikan tubuh kita istirahat. Waktunya kerja, waktu istirahat, waktu ibadah, waktu belajar, waktu mengajar. Semuanya harus diatur dengan tertib sehingga hak-hak dari tubuh kita ini bisa terpenuhi. Dan ini amalan yang paling sulit, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, zikrullah ala kulli hal. Mengingat kepada Allah dalam setiap keadaan. Jadi kalau kita baca para aulia terdahulu, itu banyak. Kita tidak perlu jauh-jauh. Di zaman sekarang ini ada ulama yang masih hidup. Habib Zain bin Smith radhiyallahu anhu arda. Itu kalau diperhatikan pernah datang Ternate, alhamdulillah dulu. Saya waktu itu di Jakarta. Dapat kabar datang di majelisnya Habib Abu Bakar. Tapi ketemu di pesantren Al-Fakhriyah dan juga di Al-Hawi Condet. Beliau dari muda, selain orang yang giat belajar, beliau punya tasbih itu tidak pernah putus. Jadi kebiasaan. Sampai diceritakan oleh Habib Ahmad bin Jindan, guru kami, pernah silaturahmi ke Habib Zain bin Smith di Madinatul Munawwarah. Sampai di sana maghrib. Pas beliau selesai sholat, Habib Zain mengatakan kepada Habib Ahmad, sudah kalian nanti jamak saja isya, kan musafir. Sambil ngobrol dari waktu maghrib menunggu sampai waktu isya, karena ada tamu, dilayani sama Habib Zain, bicara dengan satu. Ada tamu juga 1 orang. Tamu yang 1 orang ini dari awal sudah ada. Kalau Habib Ahmad dengan Habib Jindan datang ba'da maghrib. Kalau yang tamu yang ada di samping Habib Zain ini sudah ada sejak waktu maghrib. Akhirnya ngobrol, Habib Zain ngobrol sambil tasbih. Ngobrol-ngobrol sampai waktu isya, sholat. Habis sholat, Habib Zain salam, lihat ke belakang, tanya ke tamu yang pertama, sejak kapan engkau di sini? Dari kapan di sini? Dia bilang, Bib, tadi kita ngobrol dari maghrib. Dari maghrib? Ada ngobrol sama anak? Iya, Bib, di sini dari tadi. Ini kapan datang? Tanya ke Habib Ahmad, Habib Jindan, kapan datang? Mereka bilang, tadi kita ngobrol sama, saya kira baru datang sekarang.
Dari situ diambil kesimpulan, oh ternyata Habib Zain bin Smith ini beliau punya jasad di situ, tapi hati bukan di sini, bukan di dunia. Hati lagi zikir, lagi konsentrasi zikir, karena tasbihnya berputar terus. Dan ini puluhan tahun seperti ini, puluhan tahun seperti ini, sehingga mereka punya hati, pikiran ini terkoneksi dengan zikir kepada Allah. Badan saja kelihatan lagi ada di dunia, tapi kalau pikiran, hati sudah zikir. Dan ini banyak ditemukan dari kalangan para aulia dan kaum salihin seperti itu. Dan ini tidak sejauh-jauh di zaman kita sekarang seperti itu. Kenapa? Karena sudah zikrullah ala kulli halin. Mereka zikir kepada Allah di setiap keadaan. Setiap keadaan diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kitab Sarah Muntahasul 4 jilid. Sarah dari Wasail Usul ila Syamil Rasul mengatakan, satu-satunya manusia yang diamnya zikir, bicaranya zikir. Apapun yang beliau bicara zikir. Tidurnya zikir. Bangun tidurnya zikir. Jadi 24 jam zikir. Hanya ada satu manusia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Muhammad tidak pernah putus zikir? Yang pertama, ketika beliau tidur. Kalau kita diajarkan sebelum tidur baca doa, itu bagian dari zikir. Karena biasanya tidur hilang udah gak zikir lagi. Tapi Nabi SAW berbeda. Nabi bangun sholat, ditanya kenapa Rasulullah sholat tanpa wudu. Nabi mengatakan, aina yatanamani walakin qalbi la yanam. Dua mata tidur, tapi hati saya tidak pernah tidur. Hatinya tidak pernah tidur, kenapa? Zikir kepada Allah Ta'ala. Jadi dalam keadaan tidur Nabi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dalam keadaan tidur tetap dalam keadaan zikir. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya bangun tanpa wudu sholat gak batal. Kalau kita tidur batal, kalau zawal akal, hilang akal, tidur batal. Makanya ulama fikih mengatakan tidur ada 3 jenis. 2 tidak batal, 1 batal. Pertama, yang tidak batal, mata sudah tertutup tapi masih sadar dengan keadaan sekelilingnya. Ini tidak batal wudu. Misalnya dalam posisi dia lagi berwudu, dia tidur, mata sudah tertutup tapi masih sadar, tidak membatalkan wudu. Yang kedua, 50-50. Dia sadar, setengah sadar. Setengah sadar, bukan sadar, setengah sadar. Jadi terdengar juga di sekeliling tapi samar-samar. Ini setengah sadar. Ini juga belum membatalkan wudu. Tidur yang ketiga yang batal wudu. Ketika tutup mata, keadaan di sekelilingnya dia sudah tidak tahu. Hujan dia tidak tahu, guntur dia tidak tahu. Maka yang ketiga inilah yang membatalkan wudu. Rasul sallallahu alaihi wasallam punya tidur berbeda dengan manusia biasa. Beliau tidur tapi hati zikir. Konsentrasi masih ingat Allah Ta'ala, tidak pernah putus. Itu dalam keadaan tidur. Kemudian di saat beliau diam, gak ngomong, sadar, bangun dari tidur, hanya diam. Diamnya beliau zikir. Kenapa? Karena diam beliau itu wahyu. Diam beliau wahyu. Makanya dalam ilmu fikih, apa itu hadis? Definisi hadis, wa ma udhifa ila Rasulullah SAW min qaulin min aqwalin aw af'alin aw takhririn. Yang namanya hadis segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi dari ucapan beliau, namanya hadis. Yang kedua dari perbuatan beliau, namanya hadis Rasulullah SAW. Yang ketiga takhrir, ketetapan. Ketetapan itu ada yang diam, yang dibuat oleh sahabat, mafu ila amamahu fa aqarrahu. Diperbuat satu perbuatan di hadapan sahabat, Nabi hanya diam, maka menjadi hadis. Itu zikir. Kayak kasus Khalid bin Walid makan daging biawak, disebutkan dalam hadis sahih. Daging biawak kemudian diberikan kepada Rasulullah SAW. Nabi mau ambil, ada yang bilang, ya Rasulullah ini daging biawak. Nabi tidak jadi makan. Sayyidina Khalid bin Walid lihat Rasulullah SAW. Kemudian ditanya, ya Rasulullah, oleh Khalid bin Walid, ini haram? Kata Nabi, la, walakinna fa innaha laysat bi ardi qaumin fa ajidu nafsi afu anhu. Tapi ini bukan haram, tapi ini tidak ada di kampung saya.
Jadi saya nggak biasa makan ini. Itu. Setelah itu Khalid bin Walid makan, Nabi diam. Nabi diam, makan di depan Rasulullah SAW. Diamnya Nabi namanya takrir. Ma fu'ila amamahu fa'aqarra. Apa yang dilakukan di hadapan Nabi fa'aqarra. Dan Nabi menetapkan perbuatan itu dengan diam. Diamnya zikir. Makna diamnya zikir yang kedua, Nabi kalau diam hati ini gak pernah diam, bukan bengong. Kalau kita diam, ada yang ngelamun kesana kemari, ada yang masih pikir kunci motor taruh di mana, ini sudah 3 hari terdapat. Ada yang bikin macam-macam. Tapi kalau Rasulullah SAW diam, itu hatinya lagi zikir. Jadi tidurnya zikir, diamnya zikir. Kemudian yang ketiga, bicaranya Nabi zikir. Karena seluruh ucapan yang Nabi ucapkan wahyu. Seluruh ucapan yang Nabi ucapkan adalah kebenaran. Dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kemudian Nabi katakan, walladzi nafsi biyadihi ma kharaja minhu illal haq. Demi zat yang jiwaku dalam kekuasaannya, tidaklah keluar dari mulutku kecuali seluruhnya kebenaran. Jadi Nabi berbicara zikir. Kemudian bagaimana kalau Nabi zikir, sholat, lebih-lebih lagi. Kalau Nabi sudah berzikir, itu sudah tidak terhitung dia punya pahalanya. Nabi sudah sholat, tidak terhitung. Karena ini kebiasaan manusia, diam, tidur, berbicara. Untuk Rasul SAW adalah zikir. Jadi satu-satunya diambil kesimpulan dalam kitab Muntahasul bahwa satu-satunya manusia yang 24 jam setiap hari tidak pernah putus zikir, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ini Imam Ali mengatakan zikrullah ala kulli halin, zikir kepada Allah dalam setiap keadaan. Zikir kepada Allah dalam setiap keadaan. Zikrullah ala kulli halin. Kemudian yang ketiga yang berat, muasatul akh bil mal. Amalan yang paling berat adalah membantu saudara dengan uang, dengan harta. Kalau bantu dengan doa semua bisa. Lihat ini susah, saya doakan insyaallah, mudah-mudahan Allah. Tapi kantongnya tebal. Harusnya saya doakan terus kasih. Kata Imam Ali ini berat. Muasatul akh bil mal, membantu saudara dengan harta, bukan hanya doa. Ada yang dari dulu bisnis sama-sama, tahu-tahu yang satu sukses, yang satu kasihan. Padahal ini pernah bantu. Dia lihat saudaranya yang susah, yang bangkrut, yang tidak sukses seperti dia bilang, saya doakan mudah-mudahan dia diberikan rezeki. Bukan doakan, datang ke sana kasih bantu uang. Karena dia juga ada jasa di dalam kebaikan. Karena di satu riwayat dikatakan man lam ya'riful wafa fahuwa walad zan. Siapa yang tidak mengenal balas budi, maka dia tanda-tanda sebagai anak zina dalam satu riwayat. Jadi dibalas dengan harta. Nah, zikir kepada Allah Ta'ala, Nabi didik luar biasa kepada murid-murid beliau. Dari Ahlul Bait, dari sahabat. Ada kisah menarik. Ada kitab namanya Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari. Itu dikisahkan istrinya Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi Sayyidina Utsman bin Affan ini menikah dengan 2 orang putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Ruqayyah, meninggal di tahun 2 Hijriah, perang Badar. Makanya Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman bin Affan tidak ikut perang. Perang Badar tidak ikut. Kenapa? Karena mengurus istrinya. Nabi yang perintahkan, gak usah ikut perang Badar, kau urus istrimu, Ruqayyah. Ternyata meninggal dunia. Di tahun ketiga Hijriah, Nabi nikahkan dengan anak Nabi yang bernama Ummu Kulsum. Menikah. Tahun 9 Hijriah meninggal dunia. Kata Nabi, kalau masih ada anak perempuan lagi, saya menikahkan dengan Utsman bin Affan. Dan Nabi katakan, ma zawazna Utsman Umma Kulsum illa biwahyin minas sama. Saya tidak nikahkan Utsman bin Affan dengan anak saya Ummu Kulsum terkecuali ini wahyu dari Allah. Jadi Nabi menikahkan juga wahyu. Makanya beliau punya julukan disebutkan dalam kitab-kitab syiar Dzu Nurain, orang yang memiliki 2 cahaya. Maksudnya 2 cahaya ini 2 putrinya Rasul. Yang pertama Ruqayyah, yang kedua Ummu Kulsum. Dalam Sirah Nabawiyah Ibn Hisham disebutkan, ini Ummu Kulsum ini sebelum hijrah ke Madinah sempat menikah di Makkah dengan Utaibah bin Abi Lahab. Jadi anaknya Abi Lahab. Beliau janda, tapi belum pernah disentuh, dijaga oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena masih beda agama.
Walaupun sudah menikah dengan Utaibah ibn Abi Lahab, tapi tidak pernah disentuh Ummu Kulsum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diperintahkan hijrah, Nabi perintahkan untuk ceraikan, untuk meminta cerai kepada Utaibah. Ternyata Abu Lahab juga meminta untuk diceraikan anaknya dengan Ummu Kulsum. Setelah diceraikan, Utaibah bin Abi Lahab datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia memaki-maki Rasulullah. Dia memaki-maki Nabi. Dia mengatakan, "Ya, engkau sudah keluar dari agama kami, atau saya tidak ikut agamamu, engkau meminta diceraikan. Aku menceraikan anakmu. Aku tidak punya cinta kepadamu lagi, wahai Muhammad. Dan jangan pernah mencintai aku." Dan mengeluarkan kata-kata kasar di hadapan Rasul SAW. Maka di saat itu Nabi berdoa, Allahumma an yusallit alaihi kalbah. Ya Allah, kirim kepadanya hewan buas. Kirim kepadanya hewan buas. Spontanitas doa Nabi, ini Nabi doa bukan karena Nabi jahat, memang Allah yang perintahkan. Karena tadi seluruh sesuatu yang Nabi ucapkan wahyu. Sebagaimana Nabi Khidir membunuh anak, itu bukan karena Nabi Khidir, Allah yang perintahkan. Wa ma amartuhu an amri, dzalika ta'wil. Nabi Khidir bilang, ini saya bunuh bukan karena saya, Allah yang perintahkan. Sama halnya kasus Nabi kalau doakan, Allah yang perintahkan. Nabi bilang, ya Allah utus dia hewan buas, menyergapnya, memangsanya. Tidak lama dia keluar berdagang, Utaibah bin Abi Lahab, sampai di negeri Syam. Selesai berdagang di Syam, dia keluar dari Syam, tiba-tiba di tengah jalan berhadapan dengan Asad Khabir, Dokhmu, berhadapan dengan seekor singa besar. Akhirnya dimangsa sampai mati. Nah, doanya Rasul SAW, dimangsa sampai mati. Ummu Kulsum pindah ke Madinah. Nabi nikahkan dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Tahun 9 Hijriah meninggal. Ummu Kulsum meninggal dunia. Di sini lihat pendidikan yang luar biasa dari Rasul SAW tentang zikir. Waktu mau dimasukkan ke liang lahat, kata Nabi, al-lahdu lana wa syakku li gairina. Kuburan lahat untuk kami umat Islam. Kalau syak itu bukan untuk kami. Syak itu kuburan di tengah-tengah lubang. Kalau lahat bisa samping. Tapi kalau darurat baru boleh. Kalau normal ini tanah, maka lahat. Kata Nabi, al-lahad lana wa syakku li gairina. Lahat untuk kami, syak untuk bukan dari kami, kata Rasulullah SAW. Nah, ketika meninggal, ini jenazahnya Ummu Kulsum, Nabi perintahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Fadl bin Abbas, Zaid bin Harithah yang turun di bawah. Sayyidina Utsman suaminya tidak turun. Padahal harusnya suami yang turun. Ternyata sebelum itu Nabi mengatakan apa? Siapa yang tadi malam tidak berhubungan biologis, kalau tidak berhubungan biologis tadi malam, silakan turun ke dalam kubur. Ternyata Nabi tanya, sensus, siapa di antara kalian yang tadi malam tidak berhubungan suami istri? Diangkat tangan. Kurang lebih ada 4 orang. Abu Talha, saya tidak, ya Rasulullah, turun. Inzil. Imam Ali tidak, turun. Zaid bin Harithah tidak, turun. Al-Fadl bin Abbas, saya tidak, ya Rasulullah, turun. Yang lain mereka berhubungan tadi malam, suami istri, termasuk Utsman bin Affan. Nah, di dalam kitab Syarah Fathul Bari itu disebutkan oleh Ibnu Hajar Asqalani, itu Sayyidina Utsman punya budak wanita. Jadi di malam itu Sayyidina Utsman sempat bergaul dengan budak. Di zaman dulu tuh budak wanita itu dia hukumnya halal. Karena dia sama seperti istri secara tidak langsung, karena ada akad jual beli. Budak zaman dulu kan dihalalkan. Hukum Islam sampai hari ini belum membatalkan sistem perbudakan untuk dengan niat mengatur perbudakan dan menghilangkan perbudakan. Di zaman dulu perbudakan sudah menjadi hal yang biasa tersebar di seluruh dunia. Sehingga Islam hadir mengatur. Bahkan Islam sebenarnya ada niat untuk menghapuskan. Cuma kasusnya seperti khamar. Khamar jadi kebiasaan, tidak langsung diharamkan sekaligus. Ada hikmah yang mengatakan kenapa tidak dihilangkan aturan tentang perbudakan? Mungkin boleh jadi akhir zaman akan muncul lagi perbudakan. Sehingga Islam hadir mengatur perbudakan secara manusiawi. Jadi perbudakan versi Islam berbeda dengan perbudakan yang ada di barat. Ada akad seperti ijab qabul.
Karena ada budak ini dibeli. Dan di dalam kitab-kitab fikih terdahulu mengatakan mereka juga harus diperintahkan kerja yang tidak memberatkan. Juga diberikan nafkah lahir dan batin. Nah, di dalam kejadian itu Sayyidina Utsman bin Affan ternyata di malam hari ada sempat bergaul dengan budak. Makanya Nabi tanya, dia mengatakan tidak, saya malam ada sama jariyah. Itu pendapat Ibnu Hajar Asqalani. Hanya 4 orang yang malam itu tidak berhubungan badan. Nabi suruh turun. Ummu Kulsum punya jenazah diberikan. Kata Ibnu Mulakin, jadi Ibnu Mulakin ini guru dari Ibnu Hajar. Dia punya kitab Syarah Bukhari 26 jilid. Kalau Ibnu Hajar punya 17 jilid. Sang guru punya Syarah Sahih Bukhari 26 jilid. Saya pernah baca 26 jilid, tapi tidak tuntas saya baca. Banyak itu. 1 jilid 700 halaman. Tapi pernah baca. Judulnya At-Tawdih, nama kitabnya. At-Tawdih. Jadi kitab Syarah Sahih Bukhari bukan hanya Fathul Bari. Dalam katalog ulama, mereka mengkalkulasi kurang lebih ada 80 kitab Syarah Sahih Bukhari. 80. Dan rata-rata 20 jilid, 35 jilid, 27 jilid, 26 jilid, 17 jilid. Berjilid-jilid. Ada namanya paling populer Fathul Bari. Fathul Bari ada 2 judul. Satu Fathul Barinya Ibnu Rajab Hambali. Cuma meninggal, belum sempat tuntaskan syarahnya sampai di bab janazah meninggal. Karena meninggal judulnya diambil oleh Ibnu Hajar, dilanjutkan, disempurnakan dan dilanjutkan dinamakan Fathul Bari 17 juz. Kemudian sebelum Ibnu Hajar Asqalani kitab Syarah Bukhari namanya tadi At-Tawdih, disusun oleh gurunya. Gurunya Ibnu Hajar namanya Ali bin Umar Sirajuddin Ibnu Mulakin, terkenal dengan nama Ibnu Mulakin. Juga pengarang kitab Tabaqatul Auliya. Lahir tahun 723 Hijriah, meninggal 804 Hijriah. Ibnu Hajar 723 Hijriah, meninggal 852 Hijriah. Sebelumnya ada juga ulama-ulama banyak pengarang. Ada kitab populer juga namanya Umdatul Qari, Syarah Al-Aini, Syarah Bukhari namanya Umdatul Qari, itu populer juga. Ada juga Al-Imam Irsyadus Sari, syarah dari Imam Qastalani, mensyarahkan daripada kitab Sahih Bukhari. Nah, Ibnu Mulakin dalam kitab syarahnya beliau mengatakan, kenapa Nabi harus bertanya dulu yang turun yang tidak berhubungan badan tadi malam? Harus yang semalam tidak melakukan hubungan seksual. Yang tidak melakukan seksual turun. Angkat jenazah anak saya, masukkan ke liang lahat. Kenapa? Ibnu Mulakin memberikan komentar ketika menjelaskan hadis tersebut. Yang pertama, agar laki-laki yang memikul jenazahnya Ummu Kulsum tidak terbayang-bayang dengan perbuatan mereka sampai dari malam. Imajinasinya yang tadi malam melakukan hubungan suami tidak terbayang-bayang di saat mengangkat jenazah, sehingga apa? Ini su'ul adab, akan memunculkan kurang ajar kepada sang jenazah. Posisi lagi memasukkan yang lahat, pikiran kemana-mana. Yang kedua, dikhawatirkan ketika memegang, maka mereka akan berpikiran kotor. Ini badannya begini. Yang ketiga, kata Ibnu Mulakin, Nabi tahu pada waktu itu orang-orang yang pikirannya suci, Nabi tahu. Nabi tahu mana yang pikirannya nanti kalau memegang, pikirannya kemana-mana, tidak kuat. Nabi tahu. Nabi tahu pikiran orang yang kuat menjaga kesucian pikiran dan hati. Nabi tahu 4 orang ini. Maka sampai urusan seperti itu Nabi ajar sallallahu alaihi wasallam, mensucikan segala sesuatu. Di dalam hadis yang lain, ini kasus tentang kuburan. Ada sahabat namanya Zulbijadain. Disebutkan dalam kitab Al-Isobah fi Tamyiz Shahaba. Beliau hijrah ke Madinah, satu keluarga tahan, gak ikut agama Islam. Mereka katakan, kau mau ke mana? Saya mau ke Madinah, mau ikut Rasul SAW. Mereka katakan, satu keluargamu tidak ada yang mau ikut agama Islam. Kalau engkau ikut, hartamu kami ambil. Akhirnya dia bilang, ambil semuanya harta, silakan. Kasus seperti Suhaib Ar-Rumi. Tapi ia berangkat hanya pakaian di badan waktu itu, karena kepala suku juga mau menahan, jangan hijrah. Karena dia takut ditahan.
kasihan Bro Habis, ya belum sempat membawa pakaian, hanya ada pakaian di badan, juga pakaiannya hanya kain. Zaman dulu pakaiannya itu ada yang pakai kain, digulung-gulung begitu. Hijrah dalam keadaan seperti itu, bawa kain saja untuk menutup aurat. Bagian dada kelihatan, bagian lutut ke bawah kelihatan, hanya menutup lutut dan pusar, antara lutut dan pusar. Berangkat, cuaca ekstrim, lewat, punggung terkena sinar matahari. Sampai ke Madinah, mungkin karena perjalanan yang sangat ekstrim, sampai di Madinah tidak lama meninggal. Ini saya meninggal, tapi sempat berjumpa dengan Rasulullah SAW. Meninggal dunia. Mungkin karena analisa saya, mungkin karena perjalanan jauh dan ini fisik tidak kuat, sinar matahari, baru pakaian tidak lengkap, hanya menutup pusar sama lutut. Meninggal. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Nabi ikut antar jenazah. Kemudian mereka pakai kainnya mau ditutup dari kain kafan, tarik ke wajah ini kelihatan, tarik ke lutut bagian pusar kelihatan. Saking miskinnya dan hanya bawa pakaian itu saja satu. Nabi bilang kuburkan dengan pakaiannya, dikuburkan. Kemudian Rasulullah SAW dalam kitab Raudul Unf menyebutkan oleh Abu Qasim As-Suhail mengatakan Nabi membuka bajunya, gomis. Kemudian Nabi membungkus jenazahnya daripada Zul Bijadain. Setelah itu Nabi SAW ikut mengantarkan jenazah. Dalam satu riwayat Nabi ikut turun. Ini tidak mudah, Rasulullah turun ke liang lahat, ikul jenazahnya, memasukkan ke liang lahat. Setelah itu Nabi naik dan ditutup itu kubur. Di sampingnya ada Sayyidina Anas bin Malik. Nabi di hadapan kubur Zul Bijadain berdoa, Allahumma inni amsaitu radiyan anhu fardu anhu. Ya Allah, di sore hari, beliau meninggal sore. Di sore hari ini ya Allah, saya Rasulullah ridho kepadanya. Maka tolong ya Allah berikan ridhomu kepada Zul Bijadain. Anas bin Malik waktu ada di samping Nabi mendengar doanya Nabi, ia katakan apa? La'alli sahibu hadhil hufrah. Seandainya saya yang mati, saya dapat doanya Nabi Muhammad SAW. Sampai berharap seandainya penghuni kubur ini adalah saya beruntung mendapatkan doa Rasul SAW. Kasus yang ketiga, ini lebih luar biasa. Ibundanya Imam Ali bin Abi Thalib bernama Sayyidah Fatimah bintu Asad alaihissalam. Nabi cinta kepada beliau karena yang merawat Nabi adalah Sayyidah Fatimah binti Asad. Nabi katakan kanat ahsana khalqillah ilaihi sani'an ba'da Abi Thalib. Orang yang paling banyak berbuat baik kepada saya setelah Sayyidina Abi Thalib adalah Fatimah binti Asad, kata Rasulullah. Waktu beliau meninggal, Sayyidah Fatimah binti Asad meninggal dunia, Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ikut mengantarkan jenazah. Bahkan Nabi yang pikul. Bahkan Nabi yang turun ke liang lahat. Yang luar biasa, setelah Nabi turun di liang lahat dengan membawa jenazah daripada Sayyidah Fatimah binti Asad, Nabi buka gamis yang biasa Nabi pakai. Kemudian Nabi pakaikan kepada Sayyidah Fatimah binti Asad. Sudah dipakaikan gamis, Nabi berguling-guling, menggosok-gosokkan punggungnya atau berbaring di tempat liang lahatnya Sayyidah Fatimah binti Asad. Nabi tidur dulu di situ sebelum jenazahnya diletakkan. Setelah itu Nabi bangun, Nabi doa. Ya, Bismillah alladzi yuhyi wa yumit wa huwa la yamut, dengan menyebut nama Allah yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Wa huwa hayyun la yamut, dan dia Allah maha hidup tidak akan pernah mati. Allahumma ighfir li ummi, Nabi sebutkan ibu, luar biasa. Ya Allah, ampunkanlah dosa ibuku. Siapa? Fatimah binti Asad. Setelah itu Nabi doakan lagi, ya Allah, wasi' 'alaiha madkhalaha. Ya Allah, luaskanlah kuburannya. Wasi' 'alaiha madkhalaha. Kemudian Nabi katakan, fa innaka anta arhamur rahimin, karena sesungguhnya engkau maha penyayang.
Ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa tadi engkau pakaikan baju kepada Sayyidah Fatimah binti Hasan?" Nabi katakan, "Inni albastuha litalbasa min thiyabul jannah." Saya pakaikan baju saya kepadanya, nanti di surga dia pakai baju surga. Baju yang saya menjadi baju surga. Terus kenapa engkau berguling-guling dan tidur di liang lahatnya Sayyidah Fatimah binti Hasan? Nabi katakan, "Liyukhaffafa anha min daqtatil qabr." Saya berguling-guling atau saya berbaring di tempat liang lahatnya Sayyidah Fatimah binti Hasan, tujuannya agar kuburan itu tidak menghimpit beliau. Berarti mengambil keberkahan Rasul SAW. Tabarukan namanya. Itu multazam yang ada di Makkah. Kata Nabi, "Ma min muslimin da'allaha." Tidaklah seorang muslim berdoa di multazam illa istajaballahu do'aahu. Pasti Allah ijabah doanya. Al-Imam Ibnu Zawzi Al-Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad yang lahir 691 Hijriah, meninggal 791 Hijriah, beliau mengatakan tempat itu menjadi berkah dan menjadi mustajabah karena sebab Nabi kalau lewat di tempat itu, Nabi menggosokkan punggungnya. Nabi menyandarkan punggungnya di tempat itu, di Ka'bah. Karena tempat itu pernah menyentuh punggungnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah jadikan tempat itu sebagai tempat mustajabah doa. Kayaknya Nabi berguling-guling berbaring di liang lahatnya Sayyidah Fatimah binti Asad alaihissalam. Setelah itu sudah Nabi lanjut doa tawasul. Ini hadis riwayat Imam Tabrani dalam kitab Mu'jamul Awsat, lahir 630, meninggal 360 Hijriah. Hadis yang derajatnya bagus dari Imam Tabrani. Nabi berdoa, "Allahumma inni as'aluka bihaqqi." Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan bihaqqi nabiyika, dengan hak Nabi Muhammad. Wal anbiya alladzina min qabli, dan seluruh para nabi yang datang sebelumku, agar engkau merahmati ibuku Sayyidah Fatimah binti Asad, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bangun, dikuburkan. Setelah dikuburkan, Al-Imam Syekh Muhammad Amin An-Naskabandi dalam kitab Tanwirul Qulub mengatakan, di antara orang-orang yang kuburan tidak menghimpit. Jadi semua manusia selain para nabi, para aulia, orang-orang soleh, selain daripada ini, walaupun dia penghuni surga, dia akan mengalami himpitan kubur. Karena itu doa dari bumi kepada Allah. Bumi sudah minta hak. Ya Allah, minta hak setiap yang masuk ke dalam yang lahat, kami himpit. Nah, ada yang himpit, Nabi katakan sampai tulang rusuknya bertemu dengan tulang rusuk yang sebelah. Seperti ini Nabi isyaratkan, dihimpit. Bahkan di lautan, walaupun tidak dikuburkan, tetap bumi meminta haknya untuk menghimpit. Hanya para nabi, orang-orang solihin, para aulia, yang mereka dijaga oleh Allah Ta'ala dari himpitan tersebut. Dan di antaranya, kata Syekh Muhammad yang menyatakan, di antaranya manusia yang tidak mendapatkan himpitan kuburan adalah Sayyidah Fatimah binti Asad. Kenapa? Karena Nabi sudah tidur di liang lahatnya. Kalau Nabi sudah tidur, itu gak berani itu liang lahat himpit. Karena ada bekas punggung Nabi yang menempel di bumi. Dan bumi mengenal Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, akhlaknya Rasulullah SAW. Ada orang munafik di Madinah namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini memusuhi Rasulullah. Tapi anaknya muslim, namanya Abdullah bin Abdullah. Jadi sahabat. Waktu Abdullah bin Ubay bin Salul ini salah satu orang yang membuat pasukan di perang Badar berkurang. Dia yang memprovokasi biar mereka pulang. Yang tadinya 1000 lebih. Nabi Muhammad dengan pasukan kaum muslimin berangkat di perang Badar, gara-gara dia provokasi pulang. Sisa 313. Dan selalu menjelekkan Nabi di belakang. Tapi kalau di hadapan Nabi, dia seperti orang baik. Ini kan ciri-ciri orang munafik. Orang munafik itu izharul Islam wa idmarul bughdi fil qulub. Menampakkan keislaman di hadapan orang Islam, tapi dalam hatinya menyimpan kebencian dan permusuhan terhadap Islam. Itu namanya munafik. Jadi munafik ada dua, ada munafik yang dosanya munafik i'tiqadi, ada munafik al-amali. Ada munafik i'tiqad, artinya dalam hati memang musuh sama Islam, pura-pura masuk Islam. Ada munafik
hatinya tidak, dia terima Islam, tapi amalnya ikut amalnya orang munafik. Suka berdusta. Ayatul munafik salah. Tanda orang munafik 3. Idza haddatsa kadzab, kalau berbicara dusta. Wa idza tumina khan, idza wa'ada akhlaf, kalau diberikan janji dia ingkari. Wa idza tumin khan, kalau diberikan amanah ia hianat. Ini maksudnya munafik di sini munafik amali. Amalnya seperti amal orang munafik. Namun kalau dilakukan terus-menerus, maka penyakit munafik itu akan menempel di hati dan menjadi munafik i'tiqadi. Nah, ini Abdullah bin Salul munafik i'tiqadi. Akhirnya suatu saat mati, anaknya datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ayah saya meninggal. Padahal Nabi kenal ini tokohnya orang munafik, pemimpinnya orang munafik di Madinah. Bahkan ada ayat khusus datang, namanya surat saja, surat Al-Munafiqun, surat orang-orang munafik. Idza dza'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakathibun ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Ini khusus menceritakan tokoh-tokoh orang munafik, di antaranya juga Abdullah bin Ubay bin Salul. Namun ketika sang anak mengatakan, "Ya Rasulullah, ayah saya meninggal." Nabi kenal ini orang munafik. Boleh minta gomis pakaian yang engkau pakai untuk dijadi pembungkus kain kafan ayah. Nabi kasih. Nabi tahu nih musuh bubuyutan dalam selimut. Nabi kasih gomis. Sudah dikasih gomis, dia minta kedua, "Ya Rasulullah, boleh sholatkan ayah saya." Nabi mengatakan, "Baik, saya akan sholatkan." Berangkat Nabi selesai. Nabi sempat sholatkan. Sebelum Nabi sholatkan, Sayyidina Umar bin Khattab ada di samping mengatakan, "Ya Rasulullah, ada munafik." Kata Sayyidina Umar, "Ini orang munafik." Kata Nabi, "Ya saya tahu ini orang munafik." Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, kalau istighfar kepada orang munafik walaupun 70 kali tidak diampuni. Orang munafik itu tidak diampuni. Kemudian Nabi katakan, "Saya akan istighfar lebih dari 70 kali. Mudah-mudahan bisa diampuni." Kata Nabi, masih ada harapan pelangi musuh, masih ada belas kasih kepada orang munafik. Makanya dalam kitab Al-Mawahibul Laduniyah, ketika malaikat membedah dadanya Nabi, mengeluarkan hati Rasulullah SAW, itu sebenarnya mengeluarkan rahmat yang terlampau luas. Kasih sayangnya Nabi terlampau luas, dikeluarkan sedikit. Yang sedikit ini bagiannya iblis. Jadi seandainya kalau tidak dikeluarkan, kata Al-Imam Al-Qastalani, bagian rahmat Nabi di hati Nabi, iblis masih ada harapan mendapatkan rahmatnya Rasulullah SAW. Dibuka itu, biar iblis tidak dapat rahmatnya Nabi SAW. Kalau tidak, Nabi akan doakan iblis. Nabi akan belas kasih kepada iblis, dibuka. Itu satu bagian rahmat kepada iblis. Dan termasuk juga kepada orang munafik ini. Nabi masih ada taruh harapan dan berdoa. Nabi doakan dia. Nabi solatkan dan mendoakan. Selesai daripada solat dan mendoakan, turun ayat di surat At-Taubah. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadah wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rusulihi wa matu wa hum fasiqun. Turun ayat khusus. Apa ayatnya? Wala tusalli ala ahadin. Wahai Rasulullah, jangan pernah lagi engkau solatkan seorang dari mereka. Mata abadah, yang telah meninggal selama-lamanya, mereka yang mati, jangan pernah engkau solatkan lagi kepada mereka. Allah yang suruh. Wala taqum ala qabrihi, jangan pernah berdiri di depan kuburannya dan jangan pernah mendoakannya. Innahum kafaru, mereka hakikatnya telah kafir. Orang-orang munafik itu hukumnya sebenarnya telah kafir, cuma membungkus dengan Islam. Masih mendingan orang kafir jelas. Tapi ini dia Islam pura-pura, tapi dalam dia musuh dengan Islam. Makanya Abdullah bin Ubay bin Salul dalam kitab Sirah Ibn Hisham mengatakan beliau lebih dekat dengan orang Yahudi. Kalau di depan umat Islam kelihatan baik, nanti setelah keluar dari rombongan orang Islam, dia berkumpul dengan orang Yahudi. Salah satu rencana busuknya itu adalah di perang Al-Ahzab, perang Khandaq. Dia meminta Bani Quraidah untuk buka gerbang biar musuh serbu dari belakang. Itu usulannya dia. Maka ini lebih jahat. Tapi Nabi masih sholatkan. Sempat Nabi sholatkan, sempat Nabi doakan. Setelah itu turun ayat, sudah gak boleh lagi.
Allah katakan innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Mereka telah ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka telah mati dalam keadaan membawa dosa-dosa besar atau keluar dari kebenaran, fasiqun. Ini konteksnya munafik yang jelas, jahro. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul benar-benar menampakkan kemunafikannya. Musuhnya jelas, dia munafik. Tapi kalau munafiknya belum jelas, tetap dihukum Islam. Nahnu nahkum bizawahir wallahu ya'lam bisarair. Kita berhukum yang nampak oleh mata, dan rahasia hati Allah yang tak tahu. Tapi kenapa ayat ini turun? Ini menjelaskan bahwa gak boleh menyolatkan orang kafir, gak boleh mendoakan orang kafir yang sudah meninggal. Kalau orang kafir yang masih hidup, Nabi doakan, ya Allah kasih banyak rezeki, ya Allah buat wajahnya tampan. Itu Nabi doakan kepada Allah, ya Allah berikan ia hidayah. Boleh. Tapi kalau sudah meninggal, gak boleh. Allah mafillahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Gak dapat, gak bisa. Sama dengan orang munafik begitu. Ini larangan dari Allah Ta'ala di surat At-Taubah. Yang terakhir, ini dari sisi ilustrasi akhlaknya Rasulullah SAW. Abu Jahal ini Nabi katakan Fir'aun ummati, Fir'aun di umatku. Fir'aun di umatku itu adalah Abu Jahal. Namanya Amrun bin Hisham. Itu julukan Abu Jahal, artinya bapaknya bodoh. Julukan Abu Jahal, Allah yang kasih julukan itu, dan keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal bapaknya bodoh. Kenapa dikatakan bapaknya bodoh? Dia tahu Nabi Muhammad itu nabi. Dia tahu Al-Quran itu wahyu dari Allah. Bahkan ketika di Makkah, Nabi kalau membaca Al-Quran, dia sering malam hari datang, dia mendengar bacaan Al-Qurannya Rasulullah. Bila hadza laisa min syi'r walakin hadza wahyu min rabbil alamin. Ini bukan syair, dia bilang. Dia bilangnya ke siapa? Kayak Abu Lahab. Ternyata Abu Lahab juga setiap malam dengar dengar bacaan Al-Qur'annya Rasulullah SAW. Ketemu Abu Lahab, Abu Jahal bilang apa? Ini yang dibaca tadi oleh Muhammad, ini bukan syair ini. Ini wahyu dari pencipta alam semesta. Jadi dia sudah tahu ini kebenaran. Tapi dia tolak. Kenapa dia tolak? Dia katakan begini kepada Abu Lahab. Disebutkan dalam kitab Fiqh Sirah An-Nabawiyah, Profesor Dr. Syekh Ramdan Al-Buti. Disebutkan kalau kita membenarkan dia, berarti kita jadi pengikut. Dia kan jadi nabi. Kalau kita jadi pengikut, kita punya jabatan habis semua. Jabatan kita pasti di bawah karena kita pengikutnya dia. Maka gak boleh sudah. Sudah kita tahu ini benar, tapi tetap kita lawan sudah. Kita istiqomah di dalam kejahatan. Ini Abu Lahab mengiyakan juga. Jadi Abu Lahab dengan Abu Jahal sama-sama tahu kebenaran Rasulullah SAW. Bahkan rata-rata semua orang-orang Makkah seperti itu. Nah, karena sudah tahu kebenaran ditolak, Allah memberikan julukan, kasih nama dia Abu Jahal. Bapaknya bodoh, sudah tahu benar masih diingkari. Abu Jahal. Namanya Amrun bin Hisham. Nah, Nabi katakan dia sangat musuh kepada Nabi, sehingga Nabi memberikan julukan Fir'aun ummati, Fir'aunnya umatku. Bahkan di dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah menjelaskan Fir'aunnya Nabi Musa masih mendingan daripada Fir'aunnya umat Islam nih, muslim Islam, Abu Jahal. Karena Fir'aunnya Nabi Musa di akhir hayatnya menjelang wafat sempat sadar, sempat mau bertobat. Makanya Allah abadikan ucapannya Fir'aun di akhir-akhir detik wafatnya, amantu bi Rabbi Musa, saya beriman dengan Tuhannya Musa. Tapi terlambat. Jadi sadar dia, cuma terlambat. Dia punya ruh sudah sampai tenggorokan. Nabi SAW bersabda, innallaha la yaqbalu, Allah Ta'ala tidak akan menerima yaqbalu taubata abdin, taubat seorang hamba malam yughargir, jika ruh sudah sampai tenggorokan, kata Rasulullah SAW. Jadi Abu Jahal dengan Fir'aun Nabi Musa, ini Fir'aunnya yang versinya Abu Jahal lebih jahat dari Fir'aunnya Nabi Musa. Karena Fir'aun Nabi Musa di akhir hayatnya tobat, sempat bertobat, sempat sadar, dan sempat menyatakan amantu bi Rabbi Musa. Tapi kalau Fir'aunnya Abi Jahal, versi Abi Jahal, itu Ibnu Mas'ud mendapati di akhir nafasnya, Ibnu Mas'ud mengatakan aslim, taslam. Gimana saya tawarkan masuk Islam? Dia bilang, ya budak, wahai orang kecil. Dia sempat mengucapkan kalimat itu kepada Ibnu Mas'ud. Dia katakan, saya sampai mati gak mau ikut Muhammad. Sampai mati saya tidak mau ikut Muhammad. Akhirnya meninggal, mati. Kalau Fir'aun Nabi Musa beriman,
cuma terlambat. Kalau Fir'aunnya Abi Jahal ini di akhir hayatnya dia bilang sampai mati saya tidak mau ikut Islam, sampai mati saya tidak mau ikut Muhammad. Akhirnya mati, kepalanya dipenggal oleh Ibnu Mas'ud di bawah. Anaknya namanya Ikrimah bin Abi Jahal masuk Islam, datang ke Madinah. Orang-orang sudah terbiasa memanggil Abu Jahal dengan Abu Jahal, tidak disebut dengan nama. Bahkan mereka mengatakan Ikrimah bin Abi Jahal, Ikrimah daripada anak bapaknya bodoh, bapaknya kebodohan. Nabi bilang, ya'tikum Ikrimah bin Abi Jahal. Sebentar lagi Ikrimah datang ke Madinah kepada kalian. Fala tasubbu abah. Jangan kalian cela ayahnya. Fa inna sabbal mayt yu'zil hayy. Karena mencela yang mati menyakiti yang hidup. Wala yablughul maita. Dan hal tersebut, celaan tersebut tidak akan memberikan efek kepada orang yang mati. Jadi Nabi didik, jangan panggil Ikrimah bin Abi Jahal. Dalam kitab Ibnu Mulakin At-Tawdih fi Sahih Bukhari mengatakan, bahkan dalam satu riwayat Nabi sebutkan panggil saja Ikrimah bin Amrin. Jangan panggil Abi Jahal, dirubah. Ini anaknya ada hidup sama kita. Nanti kalau bilang Ikrimah bin Abi Jahal, kasihan tersinggung dia. Panggil Ikrimah bin Amrin. Nanti Amrin kan banyak. Amrin banyak. Sehingga orang tidak menaruh prasangka yang belum kenal Ikrimah, orang-orang tidak mengarah prasangka oh ini Ikrimah ini anaknya Abu Jahal dia. Bilang Amrin saja. Orang-orang Madinah panggil Ikrimah bin Amrin, akhirnya orang-orang Makkah memanggil Ikrimah bin Amrin, tidak dengan Abi Jahal. Itu Rasulullah SAW mengajak. Padahal Abu Jahal nomor 1 memusuhi Rasulullah SAW, tapi Nabi maafkan. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajal fina wa la tajal mahruma. Allahumma nafi qulubana li ta'alluqi bi maduna wa ja'alna min qawmin tuhibbuhum wa yuhibbuna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.